Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kuscayanti. Nomor induk mahasiswa 858980476. Saya dari Pokjarkabat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Automate Online Proctoring atau AOP. Untuk mengetahui penjelasannya, yuk simak video selanjutnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya saat ujian online? Siapa sebenarnya yang mengawasi? Apakah nilai yang didapat benar-benar mencerminkan kemampuan seseorang? Atau ada yang diam-diam membuka buku, browsing jawaban, bahkan meminta bantuan orang lain? Pertanyaan ini bukanlah hal yang sepele. Integritas akademik adalah fondasi dari pendidikan itu sendiri. Dan di era digital yang seperti ini, universitas membutuhkan solusi yang cerdas untuk menjawab tantangan ini. Solusinya apa? Solusinya yaitu bernama Automate Online Proctoring atau AOP. Automate Online Proctoring memiliki definisi yaitu sistem teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI, kamera, dan analisis perilaku untuk mengawasi ujian secara otomatis tanpa perlu pengawas manusia hadir secara fisik. Komponen utama Automate Online Proctoring ada 3, yaitu yang pertama ada pemantauan kamera, ada analisis AI, dan ada monitoring layar. Yuk kita kulik-kulik komponen utama tersebut. Pertama yaitu pemantauan kamera laptop atau webcam merekam wajah dan lingkungan sekitar selama ujian berlangsung. Hal ini memastikan hanya peserta yang terdaftar yang mengerjakan ujian dan tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut. Yang kedua yaitu ada analisis AI, mendeteksi perilaku mencurigakan. AI akan terus menganalisis gerakan mata, ekspresi, wajah, dan pola perilaku peserta ujian saat ujian berlangsung. Monitoring layar bekerja sebagai sistem untuk memantau aktivitas di komputer peserta ujian saat membuka tab lain atau membuka aplikasi yang tidak diizinkan, melakukan copy paste atau mengakses internet selama ujian berlangsung. Ketiga komponen ini bekerja secara bersamaan dan real time sepanjang durasi ujian. Bagaimana sistem Automate Online Proctoring bekerja? Yang pertama yaitu melakukan registrasi dan verifikasi. Sebelum ujian dimulai, peserta akan diminta untuk memverifikasi identitas dan menunjukkan kartu identitas atau KTP atau kartu mahasiswa ke kamera. Tahap kedua yaitu pemeriksaan lingkungan. Setelah identitas terverifikasi, peserta ujian melakukan pengecekan dengan memutar kamera mengelilingi ruangan tempat ujian. Tahapan ketiga yaitu pemantauan secara aktif. AI terus bekerja di latar belakang menganalisis arah pandangan mata peserta ujian. Apakah aktivitas di layar komputer sesuai dengan yang diizinkan? Yang keempat yaitu mendeteksi anomali. Ketika AI mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, akan secara otomatis memberikan tanda. Yang kelima yaitu adanya laporan secara otomatis. Setelah ujian selesai, sistem secara otomatis menghasilkan laporan lengkap untuk setiap peserta. Laporan ini mencakup rekaman video selama ujian, daftar momen yang diberi tanda beserta waktunya, dan tingkat resiko kecurangan berdasarkan analisis AI. Dan kemudian dapat menggunakan laporan ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akademis. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari sistem ini? Mari kita lihat dari 3 sudut pandang, yaitu mahasiswa, dosen, dan institusi. Untuk mahasiswa, satu, mencegah kecurangan secara objektif. Kedua, nilai yang benar-benar mencerminkan kemampuan peserta ujian. Ketiga, yaitu fleksibilitas. Peserta tetap bisa ujian dari mana saja. Untuk manfaat yang kedua, untuk dosen, yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Manfaat yang kedua bagi dosen adalah dosen mendapat laporan yang komprehensif dan berbasis data. Sedangkan manfaat untuk institusi adalah sistem ini menjaga reputasi dan kredibilitas lembaga. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Pertama yaitu adanya perlindungan
Enkripsi data end-to-end. Seluruh rekaman dan data ujian peserta dienkripsi sejak dikirim dari perangkat hingga tersimpan di server. Data tersebut tidak bisa dibaca atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, bahkan oleh pihak penyedia teknologinya sekalipun. Yang kedua yaitu kebijakan retensi data. Data ujian tidak disimpan selamanya. Pada umumnya, rekaman akan disimpan hanya selama periode yang dibutuhkan. Ketiga yaitu akses terbatas dan teraudit. Hanya dosen pengampu mata kuliah dan panitia ujian yang relevan yang memiliki akses, dan setiap akses tersebut catat dalam log sistem. Perlindungan yang keempat yaitu sesuai regulasi. Sistem yang digunakan universitas harus memenuhi standar regulasi seperti PDPA atau GDPR. Peraturan internasional yang mengatur bagaimana data pribadi harus diperlakukan, dilindungi, dan tidak boleh disalahgunakan. Mahasiswa memiliki beberapa hak. Yang pertama, mahasiswa berhak mengetahui apa saja data yang dikumpulkan. Kedua, mahasiswa berhak meminta koreksi jika ada data yang salah. Yang ketiga, mahasiswa berhak mengajukan keberatan jika merasa keputusan berbasis AI tidak adil. Dan yang terakhir adalah mahasiswa berhak dapat penjelasan yang transparan dari pihak universitas. Kesimpulannya adalah Automate Online Proctoring, sistem pengawasan ujian berbasis AI yang bekerja melalui 5 tahap secara otomatis. Sistem ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan institusi dalam menjaga integritas akademik, serta privasi mahasiswa akan dilindungi melalui enkripsi, pembatasan akses, dan regulasi yang mengikat. Cukup sekian video penjelasan Automate Online Proctoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.